Terima kasih. Jadi kalau kita menganalisa satu putusan dan memprediksi, salah satu cara atau metodenya adalah melihat kecenderungan hakim, posisinya seperti apa. Kalau dalam pilpres biasanya hakim itu cenderung progresif, artinya tidak semata-mata menjadi kalkulator, maka dia menguntungkan 01 dan 03. Sebaliknya kalau dia cenderung hanya prosedural, maka dia akan sejalan dengan argumentasi yang dibangun oleh pasangan calon nomor 2. Nah, kalau kita melihat putusan 90 saja, maka dari 8 hakim yang tersisa, karena Anwar Usman sudah tidak lagi diperkenankan mengikuti sengketa hasil pilpres berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dari 8 ini tersisa 6 orang lama dan 2 orang baru. 2 orang baru itu yang saya maksud adalah Ridwan Mansur yang menggantikan Pak Manohan Sitompul dan juga Arsul Sani yang menggantikan Wahidudin Adam. Dari sisa 6, itu sebenarnya 3 firm menolak putusan 90. 3 itu adalah Ketua Soehartoyo yang memberikan putusan NO, menolak legal standing Almas Sakbiru pada saat itu. Dan kita membaca dengan seksama dissenting opinion yang sangat lugas dari Saldi Isra dan Arif Hidayat. Jadi kalau kita lihat, itu posisinya 3 menolak putusan 90. 3 yang lain, yang clear putusannya dari awal dan terus sampai ujung, di semua yang terkait dengan persoalan umur, itu adalah Guntur Hamzah. 2 yang lain, Profesor Eni dan juga Daniel Yusmik, itu diklaim mendukung putusan 90, tapi sebenarnya tidak. Daniel Yusmik dan Eni Nurbaningsih sebenarnya membatasi yang bisa ikut dalam pemilihan presiden itu adalah kepala daerah pada level provinsi atau hanya gubernur. Jadi sebenarnya tidak membuka ruang bagi kepala daerah yang lain, wali kota ataupun bupati. Baik, Nah, kalau posisinya anggaplah tetap 3-3, maka yang akan menentukan adalah posisi yang baru, Arsul Sani dan Ridwan Mansur. Satu unsur dari keterpilihan DPR, Pak Ridwan Mansur ada wakil dari Mahkamah Agung. Nah, untuk kemudian salah satu pihak itu bisa menang kalau terbagi 4-4. Kalau 5-3 jelas ya, 6-2 jelas, 1 jelas, 8-0 jelas. Tapi kalau terbagi 4-4, maka kubu yang dianggap menang berdasarkan pasal 45 Undang-Undang MK adalah di mana ada pimpinan. Dalam hal ini ada Pak Soehartoyo. Nah, kalau di antara dalam dunia politik, gugatan adalah senjata yang tajam. Kubu 01 dan 03 telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, MK, menyalakan api perdebatan yang panas. Mari kita telusuri lebih dalam. Gugatan yang diajukan oleh Kubu 01 dan 03 terkait hasil Pilpres 2024 telah menjadi topik hangat di berbagai media. Kubu 01 yang diwakili oleh Anies Baswedan, dan Kubu 03, yang diwakili oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sama-sama menuntut MK agar mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Tim Prabowo Gibran, yang diketuai oleh pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, menyebut gugatan tersebut bersifat standar saja. Menurut Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Fahri Bahmid, mereka telah mempelajari substansi gugatan tersebut dan menyimpulkan bahwa tidak ada isu hukum dan isu konstitusional yang fundamental dan krusial di dalamnya. Namun, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun,
berpendapat bahwa gugatan tersebut bisa dikabulkan jika pembuktiannya dapat meyakinkan hakim bahwa telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Menurutnya, jika gugatannya secara kualitatif soal terjadinya kecurangan secara TSM dengan disertai data-data temuan empirik, valid dan meyakinkan hakim MK, itu memungkinkan dikabulkan. Kedua kubu sama-sama meminta pemilu diulang tanpa diikuti pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Mereka menuntut hal tersebut ke MK karena punya alasan serupa, yakni ada banyak kecurangan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Dalam konteks ini, gugatan menjadi alat untuk mempertanyakan legitimasi hasil pemilihan. Meski demikian, proses hukum harus dijalankan dengan adil dan transparan. Hanya waktu yang akan menentukan hasil akhir dari gugatan ini. Apapun hasilnya, semoga dapat diterima oleh semua pihak dan tidak memicu konflik lebih lanjut. Demokrasi adalah tentang menerima keputusan bersama dengan lapang dada. Kubu 01 dan 03 telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, MK, terkait hasil Pilpres 2024. Meski detail spesifik bukti yang diajukan oleh kedua kubu tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber yang saya temukan, beberapa poin penting dapat disimpulkan dari berbagai sumber. 1. Alasan kecurangan. Kubu 01 dan 03 sama-sama menuntut MK dengan alasan serupa, yakni ada banyak kecurangan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Ganjar menyebut tindakannya melaporkan kasus sengketa ini ke MK adalah untuk menjaga kewarasan serta harapan masyarakat yang pupus karena perilaku politik dewasa ini. 2. Penyalahgunaan kekuasaan. Ganjar menyebut bahwa kecurangan selalu muncul pada setiap tahapan Pilpres dan menyalahgunakan kekuasaan merupakan cerminan kecurangan yang mencoreng pemilu 2024. 3. Data dan saksi. Menurut Adi, salah satu cara untuk membuktikan gugatan itu yakni dengan saksi, fakta, dan data yang valid. Namun, perlu diingat bahwa bukti-bukti ini harus meyakinkan hakim MK bahwa telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Proses hukum harus dijalankan dengan adil dan transparan, dan hanya waktu yang akan menentukan hasil akhir dari gugatan ini. Berikut ini adalah beberapa poin yang menjadi sorotan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait gugatan kubu 01 dan 03. 1. Nilai demokrasi. Anies Baswedan, dari kubu 01, menyinggung soal nilai demokrasi di Indonesia. Ia mempertanyakan sikap negara terhadap kebebasan berpendapat dan memilih oleh individu tanpa tekanan dari manapun. 2. Menjaga kewarasan politik. Ganjar Pranowo, dari kubu 03, menyebut tindakannya melaporkan kasus sengketa ini ke MK adalah untuk menjaga kewarasan serta harapan masyarakat yang pupus karena perilaku politik dewasa ini. 3. Penyalahgunaan kekuasaan. Ganjar juga menyoroti penyalahgunaan kekuasaan sebagai cerminan kecurangan yang mencoreng pemilu 2024. 4. Tuntutan kubu 01 dan 03. Kedua kubu sepakat meminta ditangguhkannya hasil penghitungan suara nasional dalam pemilu 2024. Baik Anies maupun Ganjar sama-sama meminta agar pemilu diulang. 5. Tanggapan kubu 02, kuasa hukum Prabowo Gibran, Oto Hasibuan, meminta agar MK tidak melanjutkan gugatan yang dilayangkan kubu 01 dan 03 lantaran salah kamar. 6. Pembelaan kubu 02, Yusril Ihza Mahendra, yang berperan sebagai ketua tim pembela Prabowo Gibran, mengatakan pihaknya siap menjawab apapun yang disampaikan oleh para penuntut. 7. Efisiensi waktu. Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan penggabungan ini dilakukan untuk efisiensi waktu. Proses hukum harus dijalankan dengan adil dan transparan, dan hanya waktu yang akan menentukan hasil akhir dari gugatan ini. Apapun hasilnya, semoga dapat diterima oleh semua pihak dan tidak memicu konflik lebih lanjut. Demokrasi adalah tentang menerima keputusan bersama dengan lapang dada.